Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang energi. Kemarin kita sudah belajar tentang usaha ya. Nah, berarti sekarang kita belajar tentang energi. Apa itu energi? Nah, simak penjelasannya berikut ini. Oke, sekarang kita ke energi. Apa itu energi? Energi itu adalah suatu ukuran kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha. Yang akan kita pelajari di sini ada tiga, yaitu energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Kalau energi potensial itu biasanya berkaitan dengan ketinggian, kalau energi kinetik itu berkaitan dengan kecepatan, sedangkan energi mekanik itu gabungan antara energi potensial dan juga energi. Yang pertama, kita akan bahas energi potensial. Energi potensial sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan atau posisi benda tersebut. Jika sebuah benda berada pada ketinggian tertentu di atas tanah, maka energi potensial benda dapat dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H, di mana EP adalah energi potensial, satuannya Joule, M itu massa benda, satuannya kilogram, H itu ketinggian benda, satuannya meter, dan G sendiri adalah gravitasi bumi. Biasanya besarannya sekitar 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Contoh soalnya, buah kelapa dengan massa 2 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 4 meter. Jika percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, berapa energi potensialnya? Nah, di sini yang diketahui adalah masanya M-nya 2 kg, H-nya 4 meter, dan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah EP atau energi potensial. Nah, sekarang EP itu sama dengan M dikali G dikali H. Jadi 2 dikali 4 dikali 10, hasilnya adalah 80 Joule. Oke, contoh soal selanjutnya, sebuah benda beratnya 25 Newton berada pada ketinggian 400 cm di atas tanah. Berapa energi potensial benda tersebut? Nah, yang diketahui di sini berat benda atau yang disimbolkan dengan W kecilnya ada 25 Newton, hanya 400 cm. 400 cm ini kita ubah menjadi meter, jadi 4 meter. Sedangkan yang ditanyakan adalah energi potensialnya atau EP. Nah, ketinggian 400 cm itu sama dengan 4 meter ya, yang ditanyakan EP. Nah, sekarang EP itu sama dengan M dikali G dikali H, sedangkan M di sini dan G tidak diketahui ya. Nah, tapi yang diketahui adalah berat benda. Ingat, berat itu sama dengan W sama dengan W itu W sama dengan M dikali G atau massa dikali gravitasi. Jadi M dikali G di sini itu sama dengan W. W-nya 25 dikali dengan H-nya 4. Jadi 25 dikali 4 itu 100 Joule. Yang selanjutnya, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda tersebut bergerak, sehingga energi kinetik disebut juga energi gerak. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan tertentu, maka energi kinetiknya dapat dirumuskan. EK sama dengan setengah dikalikan dengan M atau massa bendanya dikali dengan kecepatan benda dikuadratkan. Contohnya, sebuah batu dengan massa 40 gram dipasangkan pada ketapel dan dilesatkan dengan kecepatan 15 meter per sekon. Tentukan energi kinetik pada batu tersebut. Yang diketahui di sini masanya 40 gram, kita ubah dulu menjadi kilogram, yaitu 0,04 kilogram. Sedangkan V-nya atau kecepatannya itu 15 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah EK atau energi kinetik. Jadi EK itu sama dengan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan kuadrat. Setengah dikali 0,04 dikali 15 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 ya. Jadi ketemu 4,5 Joule.
Sekarang energi mekanik. Tadi kan saya bilang kalau energi mekanik itu gabungan dari energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Jadi EM itu sama dengan EP ditambah dengan EK. EM sendiri bisa dirumuskan dengan EM sama dengan M dikali G dikali H ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. Contohnya, sebuah bola bermasa 500 gram terletak di atas meja dengan ketinggiannya 150 cm dan bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapa energi mekanik benda tersebut? Yang diketahui masanya 500 gram, kita jadikan kilogram dulu, yaitu 0,5 kilogram. Hanya di situ 150 cm, kita ubah ke meter jadi 1,5 meter dan kecepatannya atau V-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah EM atau energi mekanik. EM itu sama dengan M dikali G dikali H ditambah setengah dikali M dikali V kuadrat. M-nya 0,5 dikali 10 dikali 1,5 ditambah setengah dikali 0,5 dikali 4 kuadrat. Ingat ya, kalau ada perkalian dan penjumlahan, kita kerjakan dulu yang perkaliannya dulu, baru nanti kita jumlahkan. Jadi 0,5 dikali 10 dikali 1,5 itu hasilnya 7,5 ditambah setengah kali 0,5 dikali 4 kuadrat hasilnya 4. Jadi 7,5 ditambah 4 hasilnya adalah 11,5 Joule. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang energi kita cukupkan dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang hukum kekekalan energi dan juga hubungan antara usaha dan energi. Apabila ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.